Baik, jadi mewujudkan guru profesional dengan growth mindset untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Judul ini saya coba elaborasi untuk teman-teman di Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti seminar nasional ini, karena kita pandang bahwa kalau kita ingin melahirkan generasi emas Indonesia, tidak ada kata lain yang wajib dilakukan. Salah satu di antaranya adalah teman-teman guru itu harus memiliki growth mindset. Nah, kalau kita tidak memiliki ini, akan kita kesulitan besar dalam rangka mewujudkan guru profesional. Saya ingin memberikan dua ilustrasi data kepada kita semua, apa yang sudah dilakukan oleh kementerian kita dengan segala macam inovasi, dengan segala macam regulasi yang ada, tentu kita sudah syukuri. Namun akan menjadi catatan tersendiri bagi kita kalau program seperti ini kemudian tidak atau kurang memiliki dampak terhadap cita-cita mulia sebelumnya, yaitu bagaimana melahirkan guru yang memiliki kualitas yang diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Pertanyaan pertama yang menurut saya ini akan jadi pemantik sekaligus akan menjadi renungan bagi teman-teman yang hari ini berada pada posisi sebagai peserta pendidikan profesi guru, termasuk tentu diantaranya itu dalam jabatan, dan tentu yang menuju sini adalah prajabatan. Pertanyaannya adalah apakah sertifikasi guru itu menghasilkan guru yang lebih baik? Karena harapan sebelumnya, kalau teman-teman semua membaca Asbabun Nusul atau naskah akademiknya Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 14 tahun 2005 yang memberikan sertifikasi guru, tunjangan sertifikasi kepada teman-teman guru, maka kita tentu berharap akan lahir kualitas guru yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ada satu penelitian yang menurut saya ini penting. Hasil penelitian dari Kusuma Wardani tahun 2017 itu menunjukkan, teman-teman ini harus memahami semua dengan baik, tidak ada bukti yang kuat mengenai efektivitas guru bersertifikat terhadap hasil belajar siswa dan kinerja guru yang diukur dari nilai ujian siswa, diukur dari nilai ujian guru itu sendiri, kehadiran guru dan keterlibatan guru dalam pekerjaan sampingan di luar pengajaran. Ini tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi kita semua, bagi kementerian kita, keinginan awal untuk kemudian memberikan tunjangan profesi kepada teman-teman guru lewat sertifikasi guru yang diharapkan akan menghasilkan kualitas guru yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan itu belum ada bukti yang kuat. Itu pertanyaan pertama yang akan menjadi catatan dalam bagaimana melahirkan guru yang profesional yang kita harapkan. Kalau seperti ini kemudian menjadi catatan dalam hasil penelitian. Lalu yang kedua adalah, kalau kita lihat pendidikan Indonesia hari ini, satu aspek dari hasil asesmen internasional yang dilakukan oleh OECD lewat program PISA, kita kemudian juga mendapatkan data bahwa teman-teman semua, kalau tadi itu guru, nah ini siswa, aspek peserta didik, itu kita mendapatkan data bahwa ternyata literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, itu mengalami penurunan dibanding hasil asesmen tahun 2015.
Ibu bapak yang saya hormati, sebagai bagian dari pengantar yang saya sampaikan tadi, untuk kemudian kita menjawab tantangan masa depan, guru yang baik, guru yang berkualitas, satu syarat yang harus dimiliki adalah growth mindset bagi teman-teman semua. Growth mindset itu kalau disederhanakan berarti bahwa seorang guru harus memiliki pola pikir berkembang, harus terbuka pada hal yang baru, mudah menerima kritik dan masukan. Nah, ini yang berat ini bagi teman-teman guru. Saya kira yang teman-teman guru PPG yang belum diangkat itu mungkin belum merasakan bagaimana suka duka menjadi seorang guru profesional ketika kemudian kita harus mampu menerima kondisi, menerima kritik masukan dari banyak orang, termasuk masukan dan kritik dari anak-anak kita, dari peserta didik. Kemudian yakin bahwa kemampuan dan kompetensi mereka dapat meningkat melalui kerja keras dan usaha. Inilah growth mindset yang secara simpel saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa tidak boleh lagi ada guru yang kemudian materi pembelajarannya yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang mungkin mereka dapatkan 5-10 tahun yang lalu, kemudian bertransformasi ke siswa. Ini tidak bisa lagi. Seorang guru harus mampu memiliki pola pikir yang berkembang, harus mencari sumber-sumber belajar yang tentu potensial untuk kemudian beradaptasi dengan kondisi hari ini dengan siswa. Ya. Data ini juga menunjukkan bagaimana growth mindset guru ini benar-benar harus berubah, teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau kita lihat karakteristik generasi Z yang hari ini menjadi peserta didik kita misalkan, data ini menunjukkan betapa harus kita melakukan transformasi. Betapa guru harus melakukan growth mindset. Pertama, 60% dari generasi Z itu menyatakan mereka senang berkolaborasi dan membagi pengetahuan secara online. Yang kedua, 50% dari generasi Z tidak dapat hidup tanpa YouTube. 93% dari generasi Z itu merasa percaya diri memahami teknologi dengan baik. Nah, kalau teman-teman guru tidak berada pada wilayah yang mampu menundukkan, yang mampu menguasai dari tipologi generasi Z, memang kebiasaan, habitsnya itu membagi ilmu secara online. 50% tidak dapat hidup tanpa YouTube. Pertanyaannya, berapa banyak teman-teman guru yang sudah punya YouTube? Ya, ini yang PPG ini harus kita dorong, mereka harus punya YouTube. Kemudian ini nanti akan menjadi medium yang baik bagi mereka untuk kemudian melakukan interaksi proses pembelajaran kepada peserta didik. Bahkan data ini menunjukkan 93% ini mereka yakin dan percaya bahwa mereka itu menguasai teknologi dengan baik. Dan ini sudah terjadi. Adik-adik kita, teman-teman yang hari ini jadi peserta seminar nasional, banyak hal yang kadang kita tanya bukan kepada orang yang lebih tua, tapi kepada anak-anak yang misalnya Android atau gadget yang ada mereka lebih kuasai, Bapak Ibu semua. Kemudian, nah ini terakhir, perilaku guru yang menurut saya dengan growth mindset itu. Pertama, berkolaborasi dengan rekan kerja. Ibu bapak yang saya hormati, kebiasaan kita selama ini adalah kurang kolaborasi dengan teman-teman guru. Relatif kita ngajar itu tanpa relasi yang kuat dengan teman guru yang lain. Sehingga keberadaan supervisi misalkan pengawas itu akan menjadi catatan tersendiri di sana. Menyadari kekurangan dan menyusun perbaikannya, ini harus dilakukan, Pak. Nggak bisa lagi teman-teman merasa bahwa saya ini orang yang sempurna, pengalaman saya sudah cukup banyak sehingga tanpa ada kekurangan dan kemudian malas melakukan perbaikan. Mencari bantuan dan bimbingan ketika itu ada masalah, membagi tujuan pengajaran kepada rekan kerja dan seterusnya. Yang terakhir sekali, Ibu Bapak yang saya hormati, guru dengan growth mindset yang saya pahami teman-teman semua adalah bagaimana mengubah yang ada hari ini, mengubah pengetahuan dan keyakinan kita sebagai guru, mengubah pengetahuan dan keyakinan
terhadap peserta didik kita, kemudian kita mengubah praktek yang ada di kelas kita hari ini, tentu mengubah ke hal yang lebih baik, dan kemudian insya Allah kalau kita melakukan transformasi atau perubahan ini, itu akan mengubah hasil belajar siswa. Nah, ini yang akan menjadi bagian yang menurut saya guru dengan growth mindset yang bisa kita hasilkan, sehingga tantangan pendidikan yang ada hari ini untuk kemudian menghasilkan generasi emas di masa yang akan datang itu bisa kita capai. Ibu Bapak yang saya hormati, Mas Karno moderator yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.